Ya, selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, sungguh berbahagia sekali pada pagi hari ini bisa menggunakan kesempatan yang baik untuk datang ke wihara Sampati ini untuk berbuat kebajikan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sedama, di dunia ini ada 4 jenis orang. Apakah Anda termasuk salah satunya? Ya, silahkan dinilai sendiri nanti ya. Orang jenis pertama adalah orang yang tidak punya waktu, juga tidak punya uang. Miu Secian, Miu Qian. Bosikan bolui. Nah, sedikit-sedikit bahasa Hokkien bisa lah. Nah, orang seperti ini hidupnya hari-hari kayaknya kerjanya berat juga. Ya, kerjanya berat. Tapi uangnya habis untuk hari itu juga. Ya, kita lihat orang-orang yang susah ya kerja setengah mati. Kerja keras. Dari pagi bangun sudah kerja fisik, tapi hanya cukup untuk bisa makan, tidak bisa nabung. Bolui, sudah bolui, bosikan lagi, nah ini repot. Ini orang pertama. Ada orang kedua, usikan bolui, ya punya waktu, tapi nggak punya uang, alias pedagang. Tahu pedagang? Pedagang itu pengangguran dalam gang. Kalau pengacara kan sudah biasa ya, kalau pengacara itu lain, ini pedagang, pengangguran dalam gang. Jadi waktunya banyak dia. Jadi hari demi hari waktunya bisa banyak, tapi uangnya nggak ada. Biasanya kalau orang-orang yang sudah tua, sudah tidak bekerja lagi, sudah tidak bisa menghasilkan, waktunya di rumah tuh banyak. Karena bingung di rumah ngapain. Nah, akhirnya bikin yang aneh-aneh. Bikin kegiatan. Biasanya kalau di sini saya nggak tahu ya. Mungkin di sini kalau orang-orang tua pada puak kiau ya, maciok ya, biar mengisi waktu luang. Ya. Bagi Anda yang pernah mengalami waktunya banyak, uangnya nggak ada, itu kayak orang bingung loh. Ya. Nah, ini orang jenis kedua. Orang jenis ketiga, ului, punya uang, tapi bosikan, waktunya nggak ada. Jadi sibuk mencari nafkah, sibuk mencari uang, sampai waktunya nggak sempat, mau ke wihara nggak sempat. Apalagi mau ikut pinapata, wes nggak sempat sudah. Apalagi mau ikut pabaja sama nera, apalagi. Sibuk hari-harinya diisi dengan cari duit. Ya, kita lihat tokonya banyak, usahanya besar. Mau keluar negeri aja itu nggak bisa gitu. Karena nggak bisa ditinggal pekerjaannya. Nah, begini ya. Percuma punya uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya. Nah, yang bagus itu yang keempat. Ului, usikan. Yu qian, yu secian. Saya kira di sini sudah masuk semua ya. Masuk yang keempat ya. Yu qian, yu secian. Kita kalau sudah punya uang sudah bukan masalah. Apa yang kita lakukan? Ya,
Orang kalau tidak mengerti, setelah uang tidak masalah, apa yang dilakukan? Dia pergi jalan-jalan ke luar negeri, kia-kia, nikmati hidupnya, jalan-jalan sampai ke Eropa, kemana, menjelajahi dunia. Karena uang sudah bukan masalah bagi dia. Tapi apakah itu yang disebut kebahagiaan? Bisa menikmati hartanya? Sang Buddha katakan itu termasuk kebahagiaan. Tapi kebahagiaannya itu sementara saja. Ya. Karena harta yang kita cari di dunia ini tidak bisa dibawa sampai kehidupan akan datang. Kalau kita menghadiri orang yang meninggal, ya, kita pernah hadiri orang meninggal. Biasanya pada saat mau diberangkatkan ke tempat pemakaman atau kremasi, itu ada MC-nya yang bicara. Ya, mari kita doakan semoga amal kebajikan yang telah dilakukan oleh mendiang semasa hidupnya dapat menghantarkan mendiang terlahir di alam yang berbahagia, di alam surga. Ya, gitu ya. Tidak pernah MC-nya ngomong begini, semoga dengan harta yang telah dimiliki oleh mendiang semasa hidupnya, dia menghantarkan dia lahir di alam surga. Gak ada MC ngomong begitu. Jadi yang dihitung itu bukan hartanya, tapi apa yang dilakukan selama hidupnya. Tapi orang banyak lupa, semasa hidupnya sibuk mencari harta. Lupa sama apa yang dilakukan, mencari modal untuk kehidupan akan datang. Bapak Ibu saudara-saudara sedama, oleh karena itu kita di samping mencari harta duniawi, kita juga harus mencari harta yang namanya non duniawi, harta dhamma, yang bisa kita gunakan di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Tidak hanya harta duniawi yang bisa kita nikmati, tapi harta duniawi selalu kita sadari itu tidak bisa kita bawa. Nah, apa harta yang perlu kita kumpulkan di dunia ini supaya menjadi bekal dalam hidup kita sekarang dan untuk kehidupan kita akan datang? Yang pertama, kita harus mengumpulkan harta duniawi, yaitu saddha, keyakinan. Keyakinan di sini sangat penting sekali karena keyakinan ini biasanya Sang Buddha pasang paling depan. Di dalam Pancabala, ya, 5 kekuatan, itu sada ditaruh yang di depan. Kenapa? Karena sada ini yang sebagai fondasinya. Ibaratnya kalau kita mau bangun gedung seperti gedung ini 6 lantai, itu perlu fondasi yang kuat. Fondasinya dibangun sangat lama, tidak bisa sebentar. Karena perlu bangunan 6 lantai. Jadi fondasinya dibangun sampai lama, bisa setahun untuk bikin fondasi saja. Tapi setelah fondasi selesai, naik ke atas itu lebih mudah. Demikian juga kita membangun fondasi yaitu sada itu perlu waktu. Tidak tiba-tiba, wah saya sudah yakin sekarang saya bisa meditasi capai jana. Tidak semudah itu. Kalau keyakinannya itu masih setengah-setengah, maka yang lain juga setengah-setengah. Karena keyakinan itu yang sebagai fondasi kita untuk menjalankan yang lainnya. Nah, keyakinan pada apa? Keyakinan pada Tiratana, Buddha, Dhamma, Sangha. Kemarin saya ada tanya sama para samanera dan atasilani, kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan aku berlindung kepada Buddha,
aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kita taunya aku berlindung pada Buddha. Pokoknya aku berlindung pada Buddha. Maksudnya apa aku berlindung kepada Buddha? Kalau tidak tahu maksudnya, maka kita ketika mengucapkan Budang Saranang Gacchami hanya ucapan saja. Nah, berlindung kepada Buddha, karena Buddha ini sudah tidak ada, sudah meninggalkan kita 2500 lebih tahun yang lalu. Yang sekarang Buddhanya adalah Buddha yang ada dalam diri kita ini yang kita harus munculkan. Buddha ini ada dalam Buddha Nusati. Ya. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahuan segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang telah sadar, yang patut dimuliakan. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau pergi ke dokter, tentu kita cari dokter yang bonafit, yang profesional, yang sudah terbukti menyembuhkan banyak pasien. Jadi kita meneliti dulu, ini dokternya bagus gak nih? Nah, Sang Buddha itu seperti dokter. Dokter yang punya 9 kualitas yang disebutkan dalam Buddha Nusati. Jadi kita renungkan Buddha Nusati itu adalah Sang Buddha yang memiliki 9 kualitas ini. Nah, setelah mengetahui kemampuan si dokter, maka kita pergilah menemui si dokter. Itu yang dikatakan pergi berlindung. Ibaratnya kalau sekarang, anggaplah kita ke dokter ya, kita semua kan pernah ke dokter. Kita pergi ke dokter, ingin berobat karena kita sakit. Kita namanya pergi berlindung kepada dokter. Ketika kita pergi berlindung kepada dokter, kemudian dokternya memeriksa kita, dan dokternya memberikan diagnosa kepada kita. Oh, kamu ini sakitnya ini. Nah, kalau misalnya sakit perut, ya nanti jangan makan yang pedas-pedas ya. Jangan makan yang asam-asam, banyak minum air, minumnya air hangat, misalnya begitu. Maka kalau kita yakin apa yang dikatakan dokter itu, karena kita yakin sama si dokter yang punya kualitas baik, maka kita akan turuti nasihatnya. Kalau kita tidak yakin sama dokter, kita tidak akan turuti nasihatnya. Tapi karena kita yakin, dokter ini manjur nih, begitu kita dengar nasihatnya, saya akan turuti. Itu yang dimaksud berlindung kepada dokter, berlindung kepada Buddha. Ketika Sang Buddha memberikan nasihat kepada kita, walaupun Sang Buddha sudah tidak ada, tapi dalam dhammanya itu ada nasihat-nasihatnya. Kita turuti, maka kita bisa sembuh. Kalau kita nggak turutin, ya kita nggak bisa sembuh. Jadi yang salah bukan dokternya, tapi karena kita sendiri. Jadi berlindung kepada Buddha artinya mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, itu yang dikatakan berlindung kepada Buddha. Setelah dokternya memeriksa dan memberi nasihat, dokternya memberi resep untuk diminum obatnya, ditebus di apotek. Obat ini seperti dhamma. Jadi kalau kita yakin pada dokternya dan dokter sudah memberi obat, jadi minumlah obat itu sesuai dengan anjuran. Tapi umat Buddha ini sering salah minum obat. Yang pertama, salahnya apa? Sering lupa minum obat. Obatnya sudah dikasih, tapi lupa diminum. Waduh,
hari ini lupa minum obat. Untung masih ingat dia lupa. Kadang-kadang orang nggak tahu kalau dia lupa gitu. Obatnya ditaruh aja nggak diminum. Bahkan ada yang fotonya dokternya dipasang, dikasih dupa, kasih lilin, kasih bunga, kemudian di depan dokternya baca resepnya saja. Kemudian doa sama dokternya, dokter kamu ini dokter yang hebat, sembuhkanlah saya, semoga saya sembuh dok, tolong saya, mana bisa. Itu banyak dilakukan oleh umat Buddha juga. Datang ke Buddha Rupang depan sini, bayang, Sang Buddha tolong saya ini banyak utang gimana, Sang Buddha tolong saya bayarkan utang. Sang Buddha saya ini susah cari jodoh, tolong carikan jodoh. Waduh. Itu seperti minta sama dokternya, gak bisa, obatnya harus diminum. Jadi kesalahan pertama sering lupa. Kesalahan kedua, minumnya tidak sesuai anjuran. Harusnya 3 kali sehari. Kadang-kadang diminum sehari 2 kali. Kadang-kadang 1 hari langsung diminum 3. Tidak usah repot. Jadi suka-sukanya minum. Gimana mau sembuh? Jadi kita ini umat Buddha datang ke wihara kalau perayaan aja, kalau nggak ada perayaan nggak ke wihara. Kalau ada makan-makan ke wihara. Ini jadi seperti itu, makan obatnya setengah-setengah. Ada lagi minum obat, merasa sudah enak, sudah sembuh, merasa sudah sembuh, nggak minum obat lagi. Ya, ada kan yang gitu ya, minum obat, udah enak kan, gak usah minum obat, biar aja obatnya. Gak boleh banyak-banyak minum obat. Itu juga sering umat Buddha begitu, merasa sudah enak, hidupnya lancar, sudah gak usah ke wihara lagi, sudah. Kalau ke wihara tuh lagi susah aja ke wihara. Kalau lagi senang, lupa sama ke wihara. Bante ini sering memberi pemberkatan orang nikah. Waktu mereka tuh belum punya jodoh, si pemuda itu rajin ke wihara. Rajin. Habis itu sudah dapat jodoh, nikah, pemberkatan nikah di wihara. Selesai pemberkatan nikah, nggak pernah nongol lagi ke wihara. Sudah lulus, Bante sudah lulus. Nggak ada kata lulus. Kalau kita sudah arahat baru namanya lulus. Nah ini merasa sudah tercapai apa yang diinginkan. Jadi ke wihara tujuannya, ternyata tujuannya cari jodoh. Wah repot nih. Ya, oleh karena itu kita belajar Dhamma itu makan obat tuh enggak pernah berhenti. Seperti vitamin yang diminum. Kalau kita enggak minum rasanya badan enggak enak gitu. Jadi harus minum setiap hari. Sekarang Bante mau tanya, berapa sering kita memunculkan kata Buddha dalam pikiran kita dalam sehari? Yo, nggak usah dijawab, jawab sendiri. Berapa sering ya saya munculkan gambaran kata-kata Buddha aja dalam sehari? Rasanya hari Minggu aja Bante ngomong, pas baca parita itu baru ingat Buddha. Pulang lupa. Senin sampai Sabtu enggak pernah muncul kata Buddha dalam pikiran. Nah, tapi saya senang di sini kalau pagi yang ikut chanting banyak juga. Berarti masih berusaha memunculkan Buddha dalam pikirannya. Makin kita sering memunculkan Buddha, makin tumbuh keyakinan kita. Buddha itu lambang dari 3, yaitu cinta kasih, kebijaksanaan, dan kesadaran.
Kesadaran ini bisa dikatakan kesucian. Jadi ketika kita mengingat Buddha, maka kita memunculkan cinta kasih, kebijaksanaan, dan kesadaran. Itu. Maka sering-seringlah munculkan Buddha dalam pikiran kita. Sekarang coba kita renungkan. Ketika kita munculkan Buddha dalam pikiran kita, apa yang dirasakan? Apakah ada kebencian muncul? Apakah ada kegelisahan muncul? Apakah ketenangan muncul? Iya. Kalau begitu kenapa nggak sering dimunculkan? Kalau itu hal yang baik, kenapa nggak sering kita munculkan? Nah, jadi keyakinan pada Buddha, Dhamma sebagai obat, itu sangat penting. Jadi obat itu harus dikonsumsi setiap hari. Dhamma itu diingat setiap hari. Kemudian Sangga. Sangga adalah mereka yang telah sembuh dari penyakit yang disembuhkan oleh dokter, yaitu Sang Buddha, yang disebut Arya Sangga. Sangga di sini adalah sebagai panutan kita, sebagai tauladan kita, bahwa ini dokternya luar biasa, sudah banyak terbukti yang sembuh. Kalau sudah banyak terbukti yang sembuh, otomatis saya juga berharap saya bisa sembuh. Karena sudah banyak yang disembuhkan. Menambah keyakinan kita. Itulah yang dikatakan berlindung kepada Sangga. Menjadikan Sangga sebagai tauladan kita. Buddha sebagai dokter, Dhamma sebagai obat, Sangga sebagai pasien yang telah sembuh. Jadi kita pergi berlindung kepada dokter, dan dokter memberikan obat yaitu Dhamma, dan Sangga sebagai contohnya kita, maka muncullah keyakinan kepada tiga permata, Buddha, Dhamma, Sangga. Tiga-tiganya tidak bisa dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian ditanya apa artinya berlindung pada Buddha, Dhamma, Sangga, sudah bisa jelaskan. Ya, karena banyak umat Buddha itu kalau ditanya bingung, apa ya? Taunya baca aja tapi tidak mengerti. Nah, keyakinan ini Bapak Ibu sekalian sebagai dasar untuk praktek-praktek berikutnya. Orang mau datang ke wihara, mau baca parita, mau meditasi, mau yang lain, karena punya keyakinan. Kalau nggak punya keyakinan nggak bisa. Makanya ada pertanyaan Dewa Saka kepada Sang Buddha. Kenapa yang disebut Dhamma Dana, berdana Dhamma itu yang tertinggi dibanding dengan berdana yang lain? Sang Buddha katakan, ketika orang itu berdana makan, maka makanan itu dimakan hari itu habis, membuat bahagia cuman saat itu saja. Tapi ketika orang itu berdana Dhamma, menumbuhkan orang keyakinan, menumbuhkan semangat, akhirnya orang itu mau praktek, mau menjalankan sila, mencapai yang tertinggi, maka bisa dibawa untuk kehidupan-kehidupan akan datang. Tidak hanya habis saat ini saja. Makanya dikatakan yang tertinggi, Dhamma Dana. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, keyakinan ini fondasi yang sangat kuat. Ketika Bapak Ibu sekalian baca Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Koi. Kalau cuman ucapan saja, nggak ada kekuatan. Mesti ditumbuhkan dengan kesungguhan dari dalam. Munculkan gambaran Buddha di depannya kita, bahwa Sang Buddha itu hadir di depan kita. Kemudian kita bersujud di hadapannya Sang Buddha sebagai guru para dewa dan manusia. Maka ketika kita mengucapkan
Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Maka sujud itu lain rasanya. Ketika kita baca Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, munculkan gambaran Buddha dalam pikiran kita. Saya menghormat kepada Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku berlindung kepada Buddha. Itu masukkan ke dalam, tidak hanya dalam ucapan. Jadi kita berusaha menumbuhkan Buddha dalam diri kita. Karena kita semua ini punya Buddha dalam diri kita. Nah, setiap kali kita membaca parita, kita mengingatkan lagi diri kita untuk menumbuhkan Buddha dalam diri kita. Nathi me saranang anyang, Buddha me saranang warang, tiada perlindungan lain bagiku. Buddha Dhamma Sanggalah pelindungku. Itu kalau diucapkan masuk ke dalam, lain rasanya. Jadi setiap kita baca parita, puja bakti seperti ini, cobalah kita baca parita dengan konsentrasi. Jadi kita itu punya kekuatan namanya imajinasi. Kita bisa imajinasikan, munculkan imajinasi yang positif, yang baik tentang Buddha, Dhamma, Sangga saat baca parita. Oleh karena itu juga harus mengerti arti parita itu. Di sini kan terjemahnya dibacakan ya. Nah, itu juga bisa menumbuhkan pengertian dan konsentrasi. Nah, jadi keyakinan ini harus sengaja kita tumbuhkan dalam diri kita. Ingat sering-sering munculkan Buddha dalam pikiran kita. Mulai hari ini dan seterusnya sering ingat Buddha. Ada tuh lagunya zaman dulu itu. Lagunya Dina Mariana. Lagi makan ingat kamu, lagi tidur ingat kamu. Ya kan? Nih yang ibu-ibu pasti tahu tuh. Yang muda-muda nggak tahu. Artinya apa? Lagi makan ingat Buddha. Lagi masak ingatnya Buddha. Lagi bicara sama orang ingatnya Buddha. Seakan-akan Buddha itu ada sama kita. Supaya orang ingat sama Buddha, pakai leontin Buddha. Leontin Buddha itu bukan untuk wah ini nanti kamu dilindungi, kalau kena santet aman, tidak kena. Pokoknya ke tempat gelap aman, gak ada yang nakut-nakuti. Sebetulnya bukan itu tujuannya. Jadi Buddha bukan untuk jimat. Kita pakai leontin Buddha, mengingatkan kita Buddha bersama saya. Karena Buddha bersama saya, perilaku saya harus baik. Tidak berbuat yang buruk. Ketika mau berbuat buruk, ingat ada Buddha loh sama saya. Masa saya berbuat buruk? Malas berbuat baik, ingat ada Buddha loh sama saya. Masa kamu malas sih? Nah, jadi pakai leontin Buddha itu mengingatkan kita bahwa Buddha selalu bersama saya. Oleh karena itu perilaku, ucapan, dan pikiran saya harus selaras dong dengan apa yang saya gunakan itu. Itulah gunanya kita pakai leontin Buddha. Ya, nah ini renungan, keyakinan sangat penting. Kalau keyakinan sudah kuat, maka yang kedua, punya moral yang baik, sila. Minimal Pancasila. Tadi sudah mohon sila. Kenapa setiap kali ketemu Bante, siapa saja, selalu minta sila? Bante minta sila, oka sohong Bante. Kenapa? Karena dalam menjalani kehidupan sering terjadi pelanggaran sila. Silanya kadang bolong, mungkin tadi habis berbohong. Atau mungkin tadi limciu. Atau buat salah apa? Terjadi pelanggaran. Silanya bolong, sobek. Nah, ketika ketemu Bante minta sila. Ibaratnya itu pengakuan dosa gitu. Bante tolong kasih saya sila lagi, silanya bolong, kembalikan lagi 5 sila.
Dikembalikan lagi 5 sila. Jadi sekarang bertekad lagi menjalankan sila 5 lagi. Yang sudah dilanggar, mungkin langgar 1, langgar 2. Nah, sekarang dikembalikan 5 lagi. Itulah gunanya latihan sila, minta sila kepada Bante. Nah, di samping menjalankan Pancasila, sebagai umat Buddha sebaiknya juga menjalankan Atasila. Di hari-hari tertentu, misalnya hari kelahirannya. Hari lahirnya apa? Hari Minggu Bante. Nah, setiap hari Minggu Atasila. Hari Senin, setiap hari Senin Atasila. Kenapa perlu Atasila Bante? Kan Pancasila sudah cukup. Ketika kita masih menjalankan Pancasila saja, masih banyak bolongnya. Apa bolongnya? Kita masih boleh joget-joget, boleh nyanyi-nyanyi, boleh pakai kosmetik, pakai wangi-wangian, kemudian makan malam, masih boleh. Tapi ketika kita Atasila, semua tidak dilakukan. Jadi kita lebih serius jalankan silanya di hari itu. Kalau kita pada hari itu menjalankan Atasila, maka kesadaran kita pun meningkat. Ya, yang pernah latihan Atasila tahu, ketika dia hari ini Atasila, maka dia bisa menjaga kesadarannya. Ada orang makan-makan, menghindari, tidak makan saya. Bisa menahan itu, berarti kita latihannya lebih serius. Ya, jadi kalau sudah Pancasila saya sudah biasa. Mau naik kelas dong, Atasila. Ya, di Tarakan itu waktu SPD, anak-anak SMA Atasila. Sampai Bante, kalian nih Atasila semua? Iya Bante, hebat. Sebulan loh. Atasilanya sebulan, bukan sehari 2 hari. Entah di sini ada kegiatan itu enggak Atasila. Sebulan dalam SPD, selama SPD. Supaya ya masa kalah sama saudara kita yang muslim, mereka bisa sebulan puasa, kita juga sebulan dong. Kan puasa itu asalnya dari kata uposata, puasa. Nah, dari bahasa Sangsekerta, ya kita juga latihan Atasila. Serius jalankan Atasila. Anda akan rasakan manfaatnya. Sang Buddha memuji mereka yang latihan Atasila. Sang Buddha katakan menjalankan Atasila itu seperti seorang arahat. Seperti menjalankan silanya arahat. Yang kedua di dalam sutta juga ada dikatakan ketika orang itu jalankan sila, para dewa juga senang. Nah, dilindungi oleh para dewa kalau silanya bagus. Jadi jalankanlah Atasila sesering mungkin. Ya. Setelah menjalankan Atasila, selanjutnya adalah mengembangkan cinta kasih kedermawanan. Ya, cinta kasih itu wujudnya adalah kedermawanan, kemurah hatian. Saya yakin di Medan ini luar biasa umatnya suka berdana. Kalau pagi itu pindah patah, pagi-pagi sudah, wah banyak sekali yang pindah patah. Tidak diragukan lagi untuk kemurahan hatinya. Ya, kesungguhan untuk berdana sudah tidak diragukan lagi di sini. Jadi pertahankan itu, tapi ingat berdananya harus dengan penuh pengertian yang benar. Silanya yang bagus. Kalau sila itu adalah sebagai penopang dari kebajikan yang lain. Kalau sila kita bagus, itu sebagai penopang untuk kebajikan berdananya. Jadi orang yang silanya bagus ketika berdana, itu juga hasilnya lebih bagus daripada orang yang silanya kurang bagus berdana. Berbeda. Ya, jadi sila sangat penting sebagai penopang dan dana itu sebagai wujud dari metta cinta kasih.
Jadi tidak hanya kita berdana, wah ada pindah patah, ayo berdana. Tapi setelah itu ada orang susah, enggak ditolong. Ada tamu datang, enggak disajikan apa-apa. Jadi hanya kepada bantainya saja berdana, tapi orang tua di rumah enggak pernah disokong. Nah ini keliru. Ketika kita berdana itu menumbuhkan sifat kedermawanan. Jadi cobalah kita sering-sering menumbuhkan setiap hari saya mau berbuat baik apa ya. Terutama yang orang sekitar kita dulu, baru ke tempat yang lebih jauh. Ada satu umat, dia itu setiap hari ke wihara berdana. Kalau ada bantainya pagi ya pagi datang, kalau ada bantainya siang, siang datang. Suatu hari dia pernah cerita kepada saya. Saya bilang, kamu kok tidak pernah absen berdana? Apa motivasinya? Dia mengatakan, saya cuma berpikir satu aja bantai. Hari ini, setiap hari saya harus berbuat baik. Pokoknya saya harus satu hari ada satu berbuat baik lah. Nah, jadi dia usahakan. Sempatkan dirinya untuk berbuat baik. Tidak ada kata yang absen gitu berbuat baik. Tidak. Dia terus berbuat baik. Nah, jadi kita berdana itu sebagai suatu kebiasaan. Bukan suatu yang keharusan, tapi sebuah kebiasaan yang baik. Yang harus kita kembangkan. Bisa mampu apa, beri apa, berikan. Tidak harus yang bagus, semampu kita berikan. Ya, itulah pentingnya kita berdana. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, yang sangat penting, yaitu setelah kita punya keyakinan, silanya bagus, rajin berdana, jangan lupa mengembangkan pengetahuan dhammanya, alias kebijaksanaannya. Kebijaksanaan ini sangat penting sekali di dalam ajaran Sang Buddha. Terutama pengetahuan apa Bante yang harus saya kembangkan? Pengetahuan tentang 4 kebenaran Arya. Siapa di sini yang tidak tahu apa itu 4 kebenaran Arya? Tidak tahu? Berapa? Nggak malu lah Bante. 4 kebenaran Arya ini bukan miliknya para Bante. Bukan milik siapa, tapi milik semua orang. Semua orang, tidak hanya umat Buddha, semuanya. Semuanya terliputi oleh 4 kebenaran Arya ini. Siapa di sini yang hidupnya tidak pernah mengalami penderitaan? Enggak ada, semuanya pasti mengalami penderitaan. Entah penderitaan fisik maupun penderitaan batin. Nah, kalau sudah pernah merasakan penderitaan, enak nggak penderitaan? Nggak enak. Tapi kita salah ketika mengalami penderitaan, kita mau cepat-cepat keluar dari penderitaan. Ya kan? Kan kita tidak senang menderita. Siapa yang mau senang menderita? Nggak ada. Semua mau cepat-cepat keluar dari penderitaan. Tapi tidak mengerti gimana caranya keluar dari penderitaan. Ketika ingin mau keluar dari penderitaan, bukannya bebas dari penderitaan, tapi menambah penderitaan baru. Ketika orang sakit, tidak terima pada sakitnya, maka dia sakitnya double. Masih ingat waktu COVID kemarin? Anda yang pernah kena COVID, rasanya gimana? Begitu dengar COVID, sakitnya biasa aja, tapi takutnya ini yang luar biasa gitu. Karena takut itu menambah sakitnya. Banyak sekali mereka yang pindah alam bukan karena COVID-nya, tapi karena takutnya itu. Ya, sampai ada satu umat dia sudah kritis, dia cerita sama saya. Saya sudah kritis, badai sudah kehilangan kesadaran, rasanya seperti aduh saya sudah takut sekali. Tapi saya ingat Dhamma, saya kan latihan meditasi, jadi saya udah pasrah aja.
lepaskan, sadar, sadari. Jadi dia masuk ke dalam meditasi aja, sadari, pasrah aja. Tenang pikirannya. Tenang pelan-pelan, dia sembuh. Jadi bantu plasma juga sampai. Itu perlu ketenangan. Nah, kebijaksanaan ini kita perlu mengerti yang namanya 4 kebenaran Arya ini. Kalau belum mengerti, hafallah dulu. Mulai sekarang dihafal dulu. Apa itu ya 4 kebenaran Arya? Dukkha, kemunculan dukkha, lenyapnya dukkha, jalan menuju lenyapnya dukkha. Mengerti tentang anicca, dukkha, anatta. Kita tahu anicca, dukkha, anatta. Namun kita ini dalam praktek sehari-hari sering lupa. Sikap batin kita itu masih berpegang pada kemelekatan kita. Nah, ini 4 kebenaran mulia ini kan sangat panjang. Berarti singkat saja, cerita saja. Jadi penderitaan itu bisa muncul karena ada yang namanya tanha. Ya bisa dikatakan keinginan. Jadi kita bisa melihat diri kita ini, kok saya menderita ya? Ada penderitaan yang muncul. Kenali ini sebabnya apa? Gitu. Dicari sebabnya. Sebabnya ternyata keinginan. Inginnya bebas dari tidak nyaman ini. Kita karena ingin bebas, kita berusaha. Ketika kita berusaha tidak tercapai, tambah menderita, kecewa, marah, jengkel, tambah menderita. Nah kita nggak tahu, kita terjebak terus, kita berputar dalam lingkaran setan. Ketika kita sakit, kita pikirkan sakit kita. Kenapa ya saya sakit ya? Maunya sembuh, enggak bisa sembuh, tambah kepikiran. Karena tambah kepikiran, badannya tambah sakit. Karena badan tambah sakit, tambah kepikiran. Tambah kepikiran, tambah sakit. Jadi muter aja, tambah besar. Makanya ada orang sakit mah, kok nggak sembuh-sembuh, dipikirin. Nah itu akan jadi bola salju. Jadi kita kalau sudah mengerti tentang 4 kebenaran Arya ini, muncul kebijaksanaan. Oh ternyata ini sumbernya keinginan kita. Meditasi juga gitu. Mau meditasi, saya mau tenang. Kok nggak tenang-tenang? Kok susah ya tenang ya? Makin kita ingin tenang, makin nggak bisa tenang. Makin kita ingin perhatikan napas, makin sesak napas. Sebabnya tanha. Jadi bagaimana? Meditasi bukan cari tenang. Pegang itu. Meditasi untuk meningkatkan kesadaran. Itu saja. Kita sadar kita tidak tenang, itu sudah bagus, berarti kita sadar kita tidak tenang. Pikiran saya gelisah, berarti sadar pikiran sedang gelisah. Itu sudah bagus. Sehingga ketika kita meditasi kita nggak terlalu terlalu ngotot gitu. Mau tenang, nggak tenang kecewa. Itu akibat dari tidak mengerti 4 kebenaran Arya. Jadi semuanya ini bisa dihubungkan dengan 4 kebenaran Arya. Ya, oleh karena itu 4 kebenaran Arya ini sangat penting. Supaya hidup kita berkuranglah penderitaannya. Yang pertama, kebenaran pertama yang disebut dukkha itu harus dimengerti, diterima. Dulu Bante pernah tanya sama anak-anak sekolah minggu, dukkha itu anak-anak harus diapain? Ada yang jawab dilenyapkan, ada yang jawab begini. Ada satu anak angkat tangan, saya Bante, apa? Harus dihadapi. Betul. Dukkha itu bukan ditolak.
tapi dihadapi, diterima sebagaimana adanya, dimengerti, inilah yang namanya duka. Ketika kita bisa menerima, pikiran tenang. Makanya kan ada orang bilang, oh kenapa kamu begini? Oh karena itu karma kamu dulu, kok kamu sakit kepala ya? Oh karena kamu dulu suka makan kepala ayam, makanya sakit kepala. Oh gitu ya, oh ya sudah, saya ngerti sekarang, saya lagi terima karma buruk. Ketika dia menerima itu, walaupun itu benar apa enggak nggak tahu, pokoknya dia terima sakitnya, menurunlah rasa sakitnya karena tidak ada penolakan. Jadi penolakan itu muncul karena tidak mau menerima sakit. Oleh karena itu duka itu hal yang wajar, jangan ditolak, dimengerti, itu pentingnya. Setelah mengerti, nah harus tahu sebabnya. Ternyata sebabnya ini yang harus dilenyapkan, yaitu keinginan, kemelekatan. Itu adalah yang bisa memunculkan duka. Dan duka itu tidak harus merasakan duka bagaimana. Setiap hari kita sudah mengalami duka. Ketika kita ingin sesuatu tidak tercapai, duka muncul. Ya, lihat anak dikasih tahu tidak mau nurut, jengkel, duka muncul. Dan hidup ini selalu berubah. Ketika perubahan itu terjadi, kita tidak terima dengan perubahan itu, kita juga muncul duka. Intinya, jika keinginan dengan kenyataan tidak sama, duka muncul. Kalau kenyataan dengan keinginan sama, duka tidak muncul. Ya, inginnya tidak hujan, ternyata hujan, duka muncul. Inginnya hujan, ternyata hujan, ya enggak duka, tercapai sudah kan, sesuai kenyataan dengan keinginan. Nah celakanya itu sering tidak terjadi, keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena ke depan ini kita tidak tahu apa yang terjadi, segala sesuatu tidak pasti, betul kan? Siapa yang tahu habis ini apa yang terjadi? Tidak ada yang tahu. Tapi kita tidak siap apa yang terjadi ke depan. Nah, jadi ada satu nasihat yang perlu kita ingat. Apa nasihatnya? Lakukan yang terbaik, siap dengan yang terburuk. Lakukan yang terbaik, siap dengan yang terburuk. Jadi saat sekarang ini yang terpenting, yang harus saya lakukan yang terbaik. Ke depan saya tidak tahu. Ya kita berharap besok lebih baik. Makanya ada lagunya Ming Tian Hui Ken Hao. Itu lagu keliru. Sama saja, hari ini bayar, besok gratis. Kapan ketemu besoknya? Hah? Ming Tian itu kan nggak ada toh. Kapan ketemu Ming Tian? Nggak ketemu. Jadi lagunya harusnya Jing Tian Hui Ken Hao. Jing Tian Hui Ken Hao Bi Zhou Tian. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Sekarang ini loh harus lebih baik. Besok nggak tahu. Tapi yang saya lakukan yang terbaik sekarang. Nah, sekarang ini meningkatkanlah kesadaran. Hindari perbuatan yang buruk, berbuatlah yang baik. Hari-hari diisi dengan yang baik, dengan pikiran yang baik. Jangan sia-siakan waktu kita yang sangat singkat ini untuk menjalani kehidupan. Karena ke depan kita tidak tahu. Lakukan yang terbaik, siap dengan yang terburuk. Ya, jadi misalnya kayak orang mau bertanding, dia sudah latihan, udah belajar baik-baik, pasti pengennya menang. Ketika ada keinginan menang, maka jadi tegang.
Ketika tegang, maka tidak keluar semua ilmunya. Ya, maka ketika main bisa kalah karena tegang, karena ada keinginan. Sama saja seperti Bante ini mau ceramah, ini gimana ya ceramah ya, ini. Jadi sudah belajar betul-betul, begitu sampai di sini maunya itu ceramahnya yang bagus supaya orang tuh bisa dengar yang terbaik. Akhirnya tegang, karena tegang nggak keluar ceramahnya, lupa semua. Itu karena keinginan bisa membuat kita itu tegang. Jadi hidup ini harus lebih rileks, lebih santai. Enjoy saja. Yang penting saya lakukan yang terbaik. Saya nggak tahu yang ke depan bagaimana. Saya siap dengan apa yang dihadapi di depan. Mau bagaimanapun yang terburuk bagaimanapun, itu memang sudah begitulah keadaannya. Diterima sebagaimana adanya. Maka tenang pikirannya. Jadi itulah perlunya kita kebijaksanaan. Belajar Dhamma, kembangkan 4 kebenaran mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Sang Buddha setelah mengetahui duka, sebabnya duka, karena sebabnya duka bisa lenyap, maka lenyaplah duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Jalan mulia Busur 8 ini harus dihafal dulu, hafal, jangan dah hafal. Setelah hafal, baru direnungkan. Di sini karena waktunya sangat singkat, Bante kasih sedikit tips. Jalan mulia Busur 8 ini kalau kita ringkas, sarinya, orang bilang sila samadhi-panya. Tapi di sini Bante lebih kepada panya, bukan. Panya, wirya, sati. Atau dibalik, sati, panya, wirya. Sati artinya pengingatan. Selalu ingat. Jadi tadi kan Bante tanya, berapa sering muncul ingat Buddha? Di situ ketika kita ingat Buddha, sati muncul. Ketika kita mengingat cinta kasih, sati muncul. Sati itu adalah pengingatan. Panya adalah pengetahuan. Tahu mana yang baik, yang mana tidak baik, yang mana benar, yang mana tidak benar, yang mana bermanfaat, yang mana tidak bermanfaat. Itu fungsi panya. Tapi panya dan sati saja tidak cukup. Misalnya kita lagi mau marah, sati tahu ini marah. Tahu kalau marah itu tidak baik, tapi kok tetap marah. Kemudian kita tahu, meditasi itu baik. Ya kan? Ingat, meditasi itu baik. Tapi kok nggak mau meditasi? Karena tidak ada satunya, yaitu wirya. Wirya itu action. Kalau nggak ada action, ya teori doang. Jadi harus ada actionnya. Satinya sebagai pengingat, kesadaran setiap saat. Kemudian panya adalah sebagai GPS. Ya, kalau dibilang GPS itu penuntun kita. Sati itu sebagai supirnya. Panya sebagai GPS-nya. Wirya itu sebagai bahan bakarnya. Kalau nggak ada bahan bakar nggak jalan mobilnya. Jadi harus ada bahan bakar. Nah, jadi ketika kita berlatih dalam keseharian, sering munculkan pengingatan yang baik, memunculkan nilai-nilai yang luhur. Dan pengingatan, kalau ada pikiran yang buruk muncul, jangan diikuti. Dan jadi wirya itu adalah 4. Yang positif 2, yang negatif 2. Yang negatif yaitu menutup dan memotong. Menutup itu artinya menutup semua hal yang negatif, jangan masuk ke dalam diri kita. Jadi jangan lihat tontonan yang negatif, bergaul dengan yang negatif, karena melihat itu muncul pikiran yang buruk. Tutup. Yang kedua, potong. Jika muncul rasa takut, gelisah, kecewa, jengkel,
potong jangan diikuti. Itu wirya, potong, dipotong. Kemudian yang positif dimunculkan dan dipertahankan. Ya, dimunculkan itu dikembangkan bawana. Jadi dengan sengaja memunculkan yang positif. Misalnya memunculkan cinta kasih, semoga semuanya bahagia, semoga semuanya bahagia. Sering-sering dimunculkan. Kalau sudah sering dimunculkan, dipertahankan selama mungkin. Makanya kalau meditasi kan munculkan cinta kasih. Dipertahankan terus. Nanti jangan sampai selesai duduk meditasi selesai. Nanti anaknya rewel tetap marah-marah. Nah, berarti kan tidak dipertahankan cinta kasihnya. Jadi dipertahankan terus. Supaya meditasi itu berkelanjutan. Jadi intinya tutup, potong, munculkan, pertahankan. Ya, bahasa singkatnya begitu. Jadi itu yang Bante sampaikan, diingat-ingat ya, hartanya dikumpulkan, sada, sila, caga, panya. Panya terutama 4 kebenaran Arya. Ya, karena waktu sudah menunjukkan mau pukul 11, Bante akhiri Dhammadesana pada pagi hari ini, dan ini semoga bukan Dhammadesana yang terakhir. Sampai ketemu di lain kesempatan yang ya mungkin bisa kesini lagi, semoga bisa bertemu lagi. Praktekkan apa yang disampaikan, semoga Anda semua maju dalam Dhamma, semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia.